Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Bram Irfanda dari Irfanda Capital. Hari ini kita akan membahas kembali lagi ke buku The Snowball Warren Buffett, yaitu buku biografi yang diprakarsai, didukung, bersumber dari Warren Buffett sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke bab 16 yang berjudul Strike One. Nah, bab ini itu berlangsung di New York sekitar musim gugur 1950. Jadi ini bercerita ketika Warren Buffett sudah diterima di Columbia Business School untuk mengambil S2-nya. Kemudian Warren Buffett saat itu dapat kamar kos yang biayanya itu 1,1 dolar per hari. Jadi 33 dolar per bulan. Saat itu di musim gugur 1950, Warren Buffett itu punya tabungan 9.083 dolar. Sudah punya tabungan 9.083 dolar. Kemudian dia dapat beasiswa 500 dolar, beasiswa Miller. Kemarin yang bab sebelumnya beliau wawancara. Kemudian dapat 2.000 dolar dari hadiah kelulusan lulus S1. Karena sebelumnya Warren Buffett tidak mau ngambil kuliah. Terus 334 dolar itu bersumber dari bisnis golf. Jadi Warren Buffett beli golf yang jadi persediaan yang dijual dari Halvitech. Kemudian 44 dolar tunai. Jadi total waktu di fall atau di musim gugur 1950 itu berjumlah 12.681 dolar. Kalau dirupiahkan di sekarang atau didolarkan dengan dolar sekarang itu sekitar 760.000 dolar, atau kalau sekarang mungkin sekitar 11 miliar. Jadi di umur 20 tahun Warren Buffett sudah punya 11 miliar rupiah. Dan itu dari sebagian besar, hampir semuanya dari hasil yang dia cari sendiri sejak umur 6 tahun. Karena sejak umur 6 tahun sudah jualan permen karet. Nah, ketika masuk kuliah, dengan kuliah pertama dengan Profesor David Dodd, yang sebagai penulis security analysis bersama Benjamin Graham. Jadi Warren Buffett itu mengingat lebih baik tentang buku security analysis daripada David Dodd. Sehingga David Dodd sangat tertarik dengan Warren Buffett. Terus sering ngobrol personal, mengajaknya ke rumah dan mengajaknya makan malam bersama keluarganya. Jadi sampai seperti itu. Terus Warren Buffett ini, di buku ini diceritakan kalau Warren Buffett sudah membaca buku Bond Salesmanship, jadi tentang penjualan bond atau obligasi karya Towson, itu di umur 7 tahun. Setelah Warren Buffett itu berdoa ke Santa Claus untuk dia minta buku Bond Salesmanship. Jadi di umur 7 tahun Warren Buffett sudah membaca buku ini. Kita di umur 7 tahun masih lihatnya Doraemon ya. Jadi itu perbedaannya. Terus Warren Buffett bisa menjawab semua pertanyaan ketika kuliah dengan David Dodd. Semua pertanyaan. Jadi teman-temannya itu rata-rata adalah mereka yang ingin bekerja di perusahaan besar seperti General Motors, US Steel saat itu perusahaan terbesar di Amerika, IBM. Tapi karena itu mereka tidak begitu tertarik dengan pelajaran atau mata kuliah investasi yang dibawakan oleh Profesor Dodd. Warren Buffett yang diberikan oleh Profesor Dodd ini sangat-sangat yang ia inginkan. Karena itu teman-teman kuliahnya itu ketika ditanya tentang Warren Buffett, tanggapan mereka adalah Warren Buffett itu anak yang masih muda, bersemangat tapi tidak dewasa. Kemudian Warren Buffett suatu sore itu sering main ke
kamarnya Bob Dunn namanya. Bob Dunn ini mahasiswa yang paling berprestasi di angkatan Warren Buffett. Jadi Warren Buffett itu sejak SMA, SMP, SD, terus S1 itu nilainya bagus hanya di mata kuliah atau mata pelajaran yang ia suka. Ketika dia tidak suka dengan gurunya atau mata pelajaran dia tidak suka, maka nilainya buruk. Nah, Bob Dunn ini yang jadi ranking 1 di angkatannya karena semuanya dia bagus. Jadi Warren Buffett menghormati dia dan sering main ke rumahnya. Nah, ketika Warren Buffett sedang cerita tentang saham, Fred Steinbeck yang nanti jadi salah satu teman Warren Buffett dalam jangka panjang itu datang dan mengikuti penjelasan Warren Buffett tentang saham Marshall Wells. Dan yang terjadi adalah akhirnya Fred Steinbeck juga membeli sahamnya. Terus Warren Buffett dan Fred Steinbeck ini akhirnya mengikuti RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham Marshall Wells bareng, dan di sana ternyata ketemu Walter Scholes yang bekerja di Graham Newman sama ketemu Louis Green. Nah, ternyata ketika main atau berkunjung ke RUPS-nya Marshall Wells ini yang datang cuma sedikit. Dan ini yang Warren Buffett merasa Warren Buffett mendapat keuntungan. Kenapa? Karena pengetahuan yang sedikit orang yang ketahui ini akan jadi kelebihannya daripada kebanyakan orang yang tidak datang. Terus di tahun itu juga Warren Buffett menjual tanah pertaniannya. Dalam waktu 5 tahun dari $1.200 itu tanahnya dijual $2.400. Jadi 2 kali lipat dalam waktu 5 tahun investasi di ladang pertanian. Ketika ketemu Walter Scholes sebagai karyawan Graham Newman, langsung Warren Buffett kenalan dan lain-lain. Kemudian ternyata Walter Scholes ini punya kepercayaan atau mindset tentang uang itu yang sama seperti Warren Buffett. Jadi Walter Scholes ini orang yang sangat percaya kalau uang itu susah dicari, karena itu harus dijaga. Seperti Warren Buffett menjaganya dengan bertindak atau punya kepribadian yang hemat. Atau banyak orang mungkin bilangnya pelit. Nah, Walter Scholes ini dulu punya kakek yang perusahaannya itu bermasalah atau bangkrut karena ditipu oleh manajemennya, oleh karyawannya sendiri. Terus bapaknya juga partner bisnisnya menipunya, kemudian bapaknya bangkrut. Tapi kemudian dari keluarganya itu bangkit dengan kerja keras. Nah, Walter Scholes seperti itu. Walter Scholes ini itu kerja di Graham Newman dengan gaji yang sedikit, tapi nantinya Walter Scholes ini akan punya dana kelolaan sendiri, jadi punya perusahaan investasi sendiri seperti Graham Newman. Di RUPS Marshall Wells ini, Warren Buffett ketemu Louis Green. Jadi Louis Green ini sekutu atau partner dari Graham Newman. Saat mendapat perusahaannya bagus, dia beli yang saham cukup banyak sehingga dia jadi masuk dewan direksi dan bisa memengaruhi manajemennya. Nah, pas ketika mereka perjalanan terus Warren Buffett dan Fred Steinbeck itu ditraktir oleh Louis Green. Traktirnya bukan di restoran tapi di kafe Taria, jadi seperti di kantin kayak gitu. Dan Warren Buffett merasa kalau Louis Green ini sama seperti dia, yaitu sama-sama pelitnya. Karena itu naktirnya di kafetaria walaupun Louis Green ini orang yang sangat kaya. Nah, ketika dia ngobrol-ngobrol, Warren Buffett ditanya, kenapa kok beli saham Marshall Wells? Terus Warren Buffett salah menjawab. Dia jawabnya adalah karena Benjamin Graham membelinya. Saat dia ngomong begitu, Louis Green langsung ngomong dengan
wajah yang mengejek, dia bilang strike one. Nah, strike one ini jadi judul buku bab ini. Strike one maksudnya apa? Ketika di baseball itu setiap pemukul bola itu punya 3 kesempatan untuk memukul sebelum kena penalti. Nah, strike one berarti gagal pertama kali. Gagal memukul pertama kali itu namanya strike one. Karena itu dia sudah gagal. Karena perkataan Louis Green ini, Warren Buffett sekarang punya tujuan pasti, yaitu mencari perusahaan-perusahaan Marshall Wells lain dengan pendekatan Graham lewat bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor. Jadi bertemu dengan Louis Green ini memberikan tujuan pasti bagi Warren Buffett untuk tidak membuat kesalahan yang sama dengan Marshall Wells dan membangun kekayaannya lewat investasi saham di usia yang semuda itu. Jadi seperti itu. Bab 16, Strike One, buku The Snowball Warren Buffett. Bila ada pertanyaan terkait bab ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.